Shalom Ola, Erin. Ada Vanessa dan Vania juga. Shalom Renata dan juga Andrea. Ada Vania, Nadia dan juga Selena. Shalom Justin, Naftali, Raulan dan juga Danu. Ada Rino, Nafa dan Gilang juga. Shalom. Ada Rebecca dan juga Selin serta Juan. Shalom Keisha, salam Risa dan juga Nita. Ada Sandra, Gabriel, Jesse dan juga Juan. Wah, ada Echan dan juga Piu. Shalom Juan Situmorang. Ada Tiara dan Wina. Shalom Revin dan juga Reva. Shalom Geva. Ada Devina, Aurelia Putri dan juga Michael Stevenly. Shalom Adriel dan Gabriel. Ada Andre dan juga Excel. Ada Nicholas Davinling dan juga Casey dan juga Citra. Shalom Puela dan juga Paloma. Ada Naya, Nanda, Cica dan juga Elvan. Shalom Noah dan Oji, Dika, Asen, Justin dan juga Noah. Ada Arthur, Browin dan juga Sean. Shalom Misael Sinaga, Leo dan juga Geo. Ada Karen, Baby Natali dan juga Felisa. Shalom Shelly, Noni, Chris dan Joyce. Perkenalkan, nama saya Nita Gasa. Nama saya Karisa Angelina. Kami akan menyanyikan lagu Pure Pure Pure. 1, 2, 3. Pure Pure Pure, benih ditabur. Pure Pure Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sekolah Minggu online. Halo teman-teman. Holly senang. Hari ini temanya baju SD. Iya, kita pakai baju seragam nih. Ya, kakak Eja sama kakaknya sudah siap nih mau sekolah lagi. Iya, rindu. Pengen ketemu teman-teman, pengen ketemu guru. Sekali pengen main-main di sekolah juga. Iya, adik-adik rindu nggak? Rindu ya, Pasti pasti ya. rindu. Ini kak soalnya ada adik sepupu kakak Eja bilang katanya dia kangen sekali sudah mau sekolah dan bertemu Iya. teman-teman. Apalagi sekarang sudah naikkan kelas, Kenjel. Betul, Holly sekarang sudah kelas berapa? Oh, kelas 2 kali ya? Iya, Pak. Tapi kok seragamnya nggak seragam sekolah? Hari ini kan libur. Oh iya bener, hari ini kan libur. Atau jangan-jangan Kania kita yang salah seragam hari ini? Ini kan minggu, Kak. Iya. Kan ini buat adik-adik, biar adik-adik gak lupa warna seragamnya. Iya. Yuk, kita nyanyi. Kita mau nyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk, Adik-adik semua yuk berdiri yuk. Ikutin gerakan kakaknya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu
awal sampai akhir. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa kalau hari ini adalah temanya pengharapan, biarkan kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak percaya katakan amin. Wah, sekarang kita mau baca Alkitab, Angel. Hari ini siapa ya kira-kira yang mau baca Alkitab, Oli? Kayaknya ibu guru deh. Wah, ibu guru. Ini ibu guru baru di sekolah minggu online. Adik-adik penasaran nggak tuh? Kita panggil yuk. Namanya Ibu Ayu. Yuk kita panggil. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Shalom anak-anak, sekarang kita waktunya untuk membaca Alkitab. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita bersama-sama untuk lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kami pada pagi ini dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, jika sebentar lagi kami ingin membaca Alkitab, biarlah Tuhan menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarkan Tuhan menjauhkan roh jahat dari kami, agar kami benar-benar dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami oleh pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita mau baca Alkitab ya. Sediakan Alkitabnya. Buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Ibu ulangi ya. Roma pasal yang ke-28 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Dengan perikop di atas. Pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-26. Sama-sama ya kita bacanya, yang bisa membaca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mempunyai ayat emas, yaitu terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 bagian yang C, yaitu ibu ulangi ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-26C, yaitu tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi ya, sama-sama. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Apa ceritanya, Kak? Hari ini kita mau cerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Wah, yuk kita tonton sama-sama. Ini dia ceritanya. Hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Ia menabur benih di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Nah, di layar adik-adik bisa lihat ya, karena benihnya jatuh di pinggir jalan, akhirnya datanglah burung-burung dan memakan benih itu, sampai semua benihnya hampir habis. Akhirnya benih tersebut tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah. Lalu sebagian lagi benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Di layar adik-adik bisa lihat ya, benihnya memang tumbuh, tetapi tidak banyak benihnya yang tumbuh di atas tanah yang berbatu. Karena setelah matahari terbit,
benih itu menjadi layu dan kering, akhirnya mati karena dia tidak berakar dan tidak berbuah. Lalu sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Nah, adik-adik tahu kan, semak berduri itu tajam dan apabila terkena kulit kita saja pasti akan terasa sakit. Begitu juga benih yang tumbuh di semak yang berduri. Semakin besar benihnya tumbuh, semak duri itu akan semakin menghimpit benih, sehingga benih tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Akhirnya benihnya mati dan tidak bisa berbuah. Lalu, sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik seperti apa ya? Tanah yang baik itu maksudnya adalah tanah yang subur. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak sekali. Benih yang tumbuh di tanah yang subur akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak ya maksudnya benih itu apa sih? Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Sekali lagi, camkan ya, diingat baik-baik. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Kenapa gitu ya? Sekarang kita ingat lagi cerita yang pertama. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi tidak diperhatikan dengan baik. Lalu kemudian datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya seperti ini. Ketika adik-adik sedang sekolah minggu dan mendengarkan cerita di sekolah minggu, adik-adik mendengar ceritanya, tetapi tidak memperhatikan cerita tersebut dengan baik karena adik-adik asik bermain atau ngobrol bersama teman di samping adik-adik. Nah, gangguan tersebut datangnya dari si iblis yang menggoda adik-adik untuk lebih memilih mengobrol bersama teman dibandingkan memperhatikan cerita sekolah minggu dari kakak-kakaknya. Lalu, contoh yang kedua, yaitu benih yang tumbuh di tanah yang berbatu. Maksudnya apa ya? Benih yang tumbuh di tanah yang berbatu adalah firman yang hanya didengar, tetapi tidak dipelajari dengan baik. Lalu akhirnya datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hati adik-adik. Contohnya seperti ini. Adik-adik malas membaca Alkitab. Kemudian, contoh yang ketiga, benih yang tumbuh di semak berduri. Maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi tidak dipercayai dengan baik. Lalu akhirnya datang kekhawatiran yang menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, adik-adik takut akan apa yang terjadi di hari esok. Padahal adik-adik pernah nih mendengar atau membaca firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik dan akan memberikan masa depan yang cerah untuk adik-adik. Tetapi karena adik-adik merasa khawatir dan tidak percaya akan firman itu, akhirnya adik-adik menjadi tidak percaya juga kepada Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Lalu, contoh yang ketiga adalah benih yang tumbuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Maksudnya adalah firman yang didengar dan disambut dengan baik, yaitu adik-adik memperhatikan firman Tuhan dengan baik, mempelajarinya dengan baik, dan mempercayai firman itu bertumbuh dan berbuah di hati dan hidup adik-adik.
Contohnya seperti ini. Adik-adik rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman itu serta melakukannya di dalam hidup adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya. Adik-adik boleh pilih nih. Mau pilih jadi benih yang tumbuh di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, di semak berduri, atau benih yang tumbuh di tanah yang subur? Pilihannya tergantung pada diri adik-adik. Kuncinya supaya kita bisa menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, kita harus rajin membaca Alkitab, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan rajin berdoa. Nah, sekarang di layar sudah ada nas Alkitab yang bisa baca. Yuk kita baca nasnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Iya, itu dia. Nah, sekarang adik-adik pilih. Adik-adik mau jadi benih yang mana? Mau yang jatuh di pinggir jalan, bebatuan, semak berduri, atau di tanah yang subur? Aku mau di tanah yang subur, Kak Angel. Sama, Kak Angel juga mau tumbuh yang di tanah yang subur biar bisa berbuah yang lebat. Betul, biar bisa berbuah yang lebat, buahnya manis, tumbuhnya besar, pohonnya rimbun. Wah, kalau pohon dia rimbun, kalau tumbuh-tumbuhan daunnya juga rimbun, Kak. Iya, dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalkan burung bisa tumbuh di situ. Iya. Oh iya, kalau ibaratnya benih itu tumbuh di tanah yang subur, berarti kita jadi anak yang baik ya kan ya, Kak Betul Angel? sekali, harus Iya. sering berdoa, dengar-dengaran sama orang tua. Betul. Wah, sekarang kita ada aktivitas nih, Kak. Sekarang siapkan alat-alat dan bahannya ya. Yuk, kita ikutin aktivitasnya. Ini dia Iya. aktivitasnya. Halo adik-adik di rumah. Hari ini aktivitasnya buat buku salib. Bahan-bahannya apa saja? 1 lembar kertas berwarna putih ya. Gunting, spidol, dan penggaris.
Sudah pada buat di rumah kan? Harus dibuat biar kita tahu siapa aja adik-adik yang sudah ikut sekolah minggu dan mengerjakan aktivitas. Betul sekali, jangan lupa aktivitasnya dipoto dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Betul, biar Holly bisa lihat tiap minggu. Nah betul, sekarang kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik kita berdiri lagi. Yuk berdiri lagi, kita angkat pujian Pure 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 benih ditabur. Pure, pure, benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Sekali lagi ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, Dan apa? dan berbuah lebat. Wah, lagunya bagus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Holly mau jadi itu tuh benih yang tumbuh di tanah subur. Iya sama Holly, kakak juga, kakak Nia dan adik-adik di rumah juga pastinya mau jadi benih yang tumbuhnya di tanah yang subur. Oh, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Oh, sedihnya Kak Angel. Jangan sedih, minggu depan kita bakalan ketemu lagi di sekolah minggu online. Dan yang pasti temanya akan semakin seru adik-adik. Jadi adik-adik jangan malas ya untuk sekolah minggu online lagi. Oke, mana Oke jempolnya? deh, kasih Mana jempolnya dua ya. Mana jempolnya? Wah, sekarang kita berdoa yuk Kak Angel. Yo, sekarang Kak Angel yang pimpin berdoa ya. Iya, Yo, oke. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online pada hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena pada hari ini walaupun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami sangat bersyukur kami dapat dekat dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa, menjaga keluarga kami juga, agar senantiasa kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, agar pada minggu depan kami boleh untuk bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum berkesempatan untuk menonton sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang memberkati, mengetuk pintu hati mereka, agar mereka boleh tergerak untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Wah, kita say goodbye dulu nih sama Dadah teman-teman. adik-adik.